Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan baik dan lancar. Nah, di debat tadi malam tentu kalian sudah bisa menilai sendiri ya bagaimana performa dari semua kontestan, dari semua capres ya, dari 01, 02, 03. Tentu kalian bisa sudah menilai sendiri hasilnya bagaimana dan siapa pemenangnya. Itu kalian bisa nilai sendiri. Tentu dari pendukung 01 pasti mengatakan 01 lah yang menang, 02 begitu, 03 juga begitu teman-teman. Namun kita perlu kritisi yang ini teman-teman ya, statement Pak Prabowo yang menurut kami ya, menyakitkan hati ketika Bapak Prabowo menyinggung tentang masalah Gaza teman-teman. Mungkin Bapak Prabowo niatnya baik ya, mungkin ya, cuman momennya kurang pas ketika dia mengatakan dan memberi contoh negara yang lemah akan ditindas seperti contoh Gaza. Nah, ini ada yang salah dengan Bapak Prabowo menurut kami teman-teman ya. Tentu bukan kami saja yang kecewa, banyak kalangan yang menyayangkan Prabowo mengungkapkan hal itu di debat atau memberikan contoh negara lemah terhadap Gaza, memberikan label negara lemah terhadap Gaza ketika di debat capres ketiga tadi malam. Kalian yang belum menonton videonya secara utuh, ini kita tampilkan ya apa yang diucapkan oleh Pak Prabowo tentang Gaza. Ya, bahwa pelajaran sejarah manusia yang lemah akan selalu ditindas. Kita lihat saja apa yang terjadi di Gaza. Kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh. Baik, waktu habis. Ini sangat menyakitkan teman-teman ya. Pak Prabowo menggunakan Gaza hanya sebagai perumpamaan atau akibat seandainya pertahanan kita nggak kuat, lalu kemudian kita akan dilindas menjadi Gaza. Di sini juga mengisyaratkan betapa sebenarnya isu Palestina itu tidak penting untuk Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak mengatakan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus berperan aktif untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Dia hanya menggunakan apa yang terjadi di Gaza jangan sampai terjadi di Indonesia. Itu adalah bentuk dari ignoran, ketidakpedulian dan ketidakpahaman seorang pemimpin terhadap situasi global. Tidak adanya keberpihakan untuk mengikuti konstitusi dan menggunakan politik luar negeri untuk mendukung kemerdekaan, hak setiap bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Jadi di sini saya melihat tidak ada sama sekali itikat komitmen Pak Prabowo terhadap kemerdekaan Palestina. Ini sangat mengecewakan. Mungkin niat Pak Prabowo ini baik ya, tidak bermaksud untuk mendiskreditkan atau mengecilkan Gaza itu sendiri. Masih debat semalam juga ya. Nah, respon dari yang lain juga banyak teman-teman ya. Ada capres Pak yang bilang dari aktivis juga lemah akan ditindas seperti di Gaza. Yang selama ini membela Palestina, membela Gaza ini muncul semua teman-teman ketika Gaza disebut negara kecil sehingga dia ditindas. Makanya Indonesia nggak boleh seperti Gaza menjadi negara kecil, nanti ditindas. Palestina itu adalah sebuah tempat di mana di situ ada politik apartheid. Di situ ada pendudukan, di situ ada penindasan. Jadi ini yang harus kita perjuangkan. Dan kalau dikatakan Gaza itu lemah, tidak. Gaza itu hebat, tangguh. Kalau tidak bisa bertahan seperti sekarang ini. Siapa bilang dia lemah? Tidak bisa dimasuki sampai sekarang. Mereka memiliki daya juang yang membuat dunia itu terheran. Di situ kita ditunjukkan bagaimana dengan kekuatan semangat jihad yang luar biasa di Gaza. Jadi jangan pernah mengatakan Gaza itu lemah, Gaza itu kuat, Gaza itu. Jadi di sana adalah sebuah praktek penindasan, praktek apartheid, praktek pendudukan, dan itu yang harus kita perjuangkan. Jadi saya tidak sependapat kalau dikatakan Gaza itu lemah. Justru dunia belajar ketangguhan dan berpuluhan tahun kita saksikan sekarang ini. Gitu. Ini waktunya masih banyak nih Pak. Oke, itu dia tadi jawaban dari Pak Anies.
kita harus kuat. Gaza lemah dan dilindas. Justru kita yang lemah. Gaza itu yang kuat. Udah lebih dari 75 tahun lamanya mereka dalam penjajahan. Tapi masih menegakkan wajahnya, gak mau tunduk, tetap bertahan melawan. Sedangkan kita ngirim setetes air aja, bantuan ke sana, susahnya minta ampun. Bahkan lebih jauh lagi nih, penduduk Gaza kuat. Nih, ketika hak hidupnya diinjak-injak, tanahnya dirampas semena-mena, kematian demi kematian merenggut penduduknya, kehidupan layak dijauhkan dari mereka. Apa yang terucap dari lisannya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Dengan nyawa, dengan darah, kami akan membelamu ya Aqsa. Terus lagi kerugian biaya militer dalam melawan para pejuang Gaza. Faktanya tentara Zionis bersaksi, videonya viral. Mereka dalam kepanikan, depresi, tangisan, teriakan, kewalahan ngadepin pejuang di sana. Jadi, siapa yang lemah sesungguhnya? Apakah benar Muslim Gaza itu lemah seperti kata Bapak satu ini? Pelajaran sejarah manusia, yang lemah akan selalu ditindas. Kita lihat saja apa yang terjadi di Gaza. Kita tidak boleh lemah. Kalau merujuk pada Kanjeng Nabi, Bapak tadi menurut saya tidak tepat dalam menilai mana yang lemah, mana yang kuat. Mari kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Sulaiman bin Al-As'as As-Sijistani berikut ini. Dari sahabat ia berkata, Rasulullah bersabda, hampir saja bangsa-bangsa merebutkan kalian umat Islam layaknya merebutkan makanan yang ada di atas meja hidangan. Kama tada al-akalata ila khos'atiha. Seseorang laki-laki berkata, apakah kami waktu itu berjumlah sedikit ya Rasulullah? Beliau menjawab, bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak, namun kalian seperti buih atau sampah di genangan air. Gusaun kagusa isail. Sungguh Allah mencabut rasa takut pada musuh kalian dan Allah tanamkan ke dalam hati kalian al-wahan. Seseorang lalu berkata, wahai Rasulullah, apakah itu al-wahan? Beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Syekh Alwi bil Abdul Qadir As-Saikaf mengatakan tentang hadis ini, maksudnya adalah kaum muslim bersemangat berhasrat pada harta dunia hingga meninggalkan amal akhirat, dan ini yang menyebabkan mereka takut mati dan mencintai dunia, sehingga fayutrakunal jihada fi sabilillah, mereka meninggalkan jihad fi sabilillah. Sekali lagi, fayutrakunal jihada fi sabilillah, mereka meninggalkan jihad fisabilillah. Maka hari ini kita melihat bahwa jumlah kaum muslim sangat banyak, 2 miliar lebih, tapi dipimpin oleh pemimpin dan menteri-menteri yang meninggalkan jihad fisabilillah. Semestinya pemimpin atau calon pemimpin itu belajar keberanian kepada muslim Gaza, melihat strategi muslim Gaza, bagaimana caranya dengan jumlah yang sedikit tapi tetap jihad fisabilillah, bukan malah mengatakan kalau mereka muslim lemah, manusia lemah. Betul tidak? Betul, ini menurut saya pribadi. Kalau menurut kalian kira-kira gimana? Itulah pentingnya kita mampu mengucapkan sesuatu dengan baik, teman-teman. Karena Pak Prabowo ini tidak suka dengan Anies. Ya, saya sebut tidak suka dengan Anies karena dia pintar ngomong doang. Dia selalu bilang begitu, teman-teman. Ketika di debat pun, di debat pertama, di debat berikutnya juga Anies itu hanya pintar ngomong doang. Nah, di sinilah kita tahu pentingnya kita bisa ngomong, teman-teman ya. Biar kita tidak blunder, biar kita tidak dianggap salah. Karena Pak Prabowo ini nggak pintar ngomong menurut saya. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Pelajaran sejarah manusia, yang lemah akan selalu ditindas. Kita lihat saja apa yang terjadi. Temanya pertahanan ya. Kita tidak boleh lemah. Kita kemarin debatnya itu. Nah, oke. Bagaimana teman-teman menurut kalian tentang statement Bapak Prabowo di debat tadi terkait khusus untuk Gaza ini, teman-teman? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Kita diskusikan bersama. Dan siapapun pendukung kalian, jangan sampai kita pecah belah ya. 01, 02, 03, kita satu padu untuk memajukan negeri ini. Oke, itu saja teman-teman ya. Semoga bermanfaat video yang sudah saya sampaikan, dan jangan lupa support channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.